Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tematik, bahasa Jawa, dan membatik. Untuk video yang pertama ini kita akan belajar tematik ya. Marilah sebelumnya kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita akan murojaah dulu surat Al-Buruj ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak selalu dihafalkan ya surat Al-Burujnya ayat 1 sampai 5. Kalau mau ditambahi lebih bagus lagi ya. Sekarang silakan dibuka halaman 107. Pembelajaran 4. Ino bermain di taman bersama teman-teman. Bermain dengan teman harus mengikuti aturan. Jika berbuat kesalahan harus meminta maaf. Nah, sekarang amatilah benda-benda yang ada di taman pada gambar berikut. Silakan anak-anak mengamati ya. Apa saja benda yang ada di taman? Nah, di sini kalian bisa melihat ada benda apa saja. Kemudian ditulis ke sini, ditulis di sini ya. Misalnya ini ada kursi. Kemudian ada ban ya. Ini ban yang dibuat untuk ayunan, ayunan dari ban. Kemudian ada juga ini mainan apa? Perosotan. Kemudian juga ada pohon, ada bunga-bunga, ada rumput ya. Silakan ditulis di sini. Apa sajakah permainan yang dapat dimainkan? Nah, sekarang kalau kita lihat permainannya. Ini ya, perosotan. Kemudian ini ayunan. Ini juga ayunan dari ban. Jadi ada 3
permainan ya. Perosotan, ayunan. Ini kalau ini ayunan yang batangnya besi, tiangnya besi. Kalau ini ayunan dari ban. Oke, sekarang kita baca bawahnya. Sore hari, Ino sering bermain di taman bersama teman-teman. Benda di taman menjadi bahan Ino membuat puisi. Kali ini, Ino membuat puisi tentang sebuah pohon. Nah, ini puisi Ino. Kita baca ya. Pohon rindang. Matahari terang menyinari bumi. Sinarnya berpencar di antara daun-daun. Hingga panasnya tak terlalu kurasa. Oh, pohon-pohon rindang, kau banyak memberi manfaat. Kau penyejuk lingkunganku. Kan ku jaga pohon rindang. Aku ingin kau tetap rindang. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Nomor 1. Bagaimana cahaya matahari menyinari bumi? Nah, ini ya. Matahari terang menyinari bumi. Berarti jawabannya apa? Terang. Tulis ya, terang. Nomor 2. Di manakah sinar matahari berpencar? Nah, ini sinarnya berpencar di antara daun-daun. Berarti jawabannya di antara daun-daun. Silakan ditulis. Nomor 3. Apa manfaat pohon rindang? Nah, ini ya. Kau banyak memberi manfaat. Kau penyejuk lingkunganku. Berarti jawabannya penyejuk lingkungan. Silakan ditulis. Penyejuk lingkungan. Nomor 4. Kenapa Ino menginginkan pohon tetap rindang? Karena apa? Menginginkan pohonnya tetap rindang. Supaya apa? Karena ingin mengambil manfaat dari pohon tersebut. Tulis ya. Karena ingin mengambil manfaat dari pohon tersebut. Buranem ulangi sekali lagi. Karena ingin mengambil manfaat dari pohon tersebut. Nomor 5. Bagaimana cara menjaga pohon agar tetap rindang? Nah, sekarang kalau kita mau menjaga pohon supaya tetap rindang, tetap subur, daunnya banyak, apa yang harus kita lakukan? Ya, 1, tulis ya. Menyiram pohon dengan teratur. Menyiram pohon dengan teratur. Selain menyiram, terus apa lagi? Memupuk ya, atau memberi pupuk. Menyiram pohon dengan teratur, memberi pupuk. Nah, terus ada lagi yang lain, misalnya menyiangi atau mencabuti rumput yang tumbuh di bawah pohon. Itu juga bisa ya. Menyiangi.
Nah, itu cara-cara merawat pohon, menyiram, memberi pupuk, dan menyiangi. Kita lanjutkan halaman 109. Pak Jarwo sedang menyapu taman. Pak Jarwo melihat Arya berlari dikejar Seto. Arya menginjak rumput. Pak Jarwo menegur Arya. Arya meminta maaf kepada Pak Jarwo. Nah, ini mereka berlari-larian, tidak membaca, ada tulisan di sini. Ada peringatan tidak boleh menginjak rumput. Ya, tapi malah karena mereka berlari-larian, akhirnya Arya menginjak rumput. Kemudian Pak Jarwo menegur Arya. Hai Arya, kalau bermain jangan merusak tanaman. Bermainlah di tempat yang telah ditentukan. Arya menjawab, maaf Pak, kami tidak akan menginjak rumput lagi. Nah, ini Pak Jarwo menegur Arya dengan kalimat yang baik, kalimat yang sopan. Maka Arya juga menjawab dan meminta maaf juga dengan kalimat yang sopan. Halaman 110. Ibu menegur Laras karena terlambat pulang setelah bermain. Laras meminta maaf kepada ibu. Nah, ini berarti kita tulis dulu kalimat teguran ibu untuk Laras. Contohnya seperti ini. Laras, kalau bermain jangan pulang terlambat. Kamu harus pulang tepat waktu. Laras menjawab, baik Bu, maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi lagi. Ini contoh dari Bu Ranum. Silakan anak-anak boleh mencontoh ini atau boleh juga membuat kalimat yang lain tapi harus kalimat yang sopan atau kalimat yang santun, ya. Nah, sekarang untuk materi matematika yang ini sebenarnya kita lakukan berpasangan dengan teman, ya. Kita lewati saja. Langsung ke halaman 111. Kini aku tahu. Perhatikan ya. Untuk mengukur panjang buku, pensil, dan meja digunakan penggaris atau mistar. Anak-anak ingat ya, nama lain penggaris adalah mistar. Untuk mengukur lingkar kepala atau lingkar leher, tidak bisa menggunakan penggaris. Nah, ini kalau kita mengukur anggota tubuh, lingkar kepala, lingkar leher, lingkar lengan, tidak bisa menggunakan penggaris karena penggaris kan kaku ya, tidak bisa mengikuti lekuk tubuh. Jadi yang dipakai apa ya? Nah, untuk mengukur lingkar kepala dan lingkar leher digunakan meteran pita atau meteran gulung. Nah, ini yang biasanya dipakai oleh penjahit untuk membuat baju, mengukur tubuhnya memakai meteran ini, meteran pita atau meteran gulung. Nah, sekarang halaman 112. Nomor 1. Rini mengukur anggota tubuh Chandra. Alat yang digunakan Rini adalah meteran gulung. Atau kalian boleh menjawab meteran pita, sama saja ya. Panjang lengan Chandra 1 meter. Panjang kaki Chandra 1 meter 10 cm. Ini artinya 1 meter lebih 10 cm. Panjang kepala Chandra dari dagu ke rambut
80 cm. Nah, untuk menjawab soal di bawahnya, perhatikan dulu ya, jangan nulis dulu. Kita harus menyamakan satuan. Ini kan masih ada yang meter, ada yang sentimeter ya. Supaya sama, supaya mudah kita memikirkan menjawab soal ini, kita samakan dulu. Kita ganti yang meter menjadi sentimeter. Ya, kita mulai dari panjang lengan Chandra 1 meter. Kalian tulis sampingnya sama dengan 100 cm. Dari meter ke sentimeter menambahi 0, 2. Jadinya 100 cm. Tulis ya di sampingnya sini ya. Persis seperti yang Bu Ranum contohkan ini. Kemudian panjang kaki Chandra 1 meter 10 cm. Yang 1 meternya menjadi 100 cm. Nah, ini kan lebih ya. Kalau lebih berarti ditambah. Ditambah 10 cm. 100 tambah 10 sama dengan 110 cm. Panjang kepala Chandra dari dagu ke rambut 80 cm. Ini sudah centimeter, jadi tidak perlu kita ganti lagi. Nah, sekarang kalau sudah sama satuannya sentimeter semua, kita bandingkan ya. Manakah anggota tubuh Chandra yang paling panjang? Nah, kalau ini panjang lengannya 100, panjang kakinya 110, panjang kepala 80. Mana yang paling panjang? Ya, yang ini ya 110. Berarti bagian tubuh apa? Bagian tubuhnya adalah kaki. Nah, tulis kaki. Soal selanjutnya, manakah anggota tubuh Chandra yang paling pendek? Nah, sekarang kalau yang paling pendek, ini 100, ini 110, ini 80. Mana yang paling pendek? Yang ini 80, yaitu kepala Chandra dari dagu ke rambut. Nah, silakan ditulis kepala dari dagu ke rambut. Kalau sudah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini kalian bisa menentukan benda yang lain. Ini bebas ya anak-anak ya, tidak harus sama seperti Bu Ranum. Ini hanya contoh ya. Yang pertama, anggota tubuh. Alat yang digunakan meteran gulung atau meteran pita. Nomor 2, meja. Alat yang digunakan penggaris. Nomor 3, buku. Alat yang digunakan penggaris. 4, lemari. Alat yang digunakan meteran bangunan. Nah, ada juga meteran yang dipakai untuk mengukur bahan-bahan bangunan atau benda-benda yang besar. Misalnya ini, lemari. Kalau lemarinya besar ya, bisa kita ukur menggunakan meteran bangunan. 5, kain untuk baju. Nah, mengukur panjang kain bisa menggunakan meteran gulung atau meteran pita. Silakan boleh mencontoh seperti Bu Ranum ini atau kalian mencari benda-benda yang lain. Ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi tematik. Setelah ini kita lanjut ke bahasa Jawa dan membatik. Bu Ranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.